18 April 2022, kecelakaan maut terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah minibus berisi 9 orang penumpang menabrak truk tronton yang sedang parkir di Jalan Nasional Pantura, Desa Purworejo, Kecamatan Jenu. 5 orang tewas dan 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Setelah menerima informasi terjadinya kecelakaan, petugas Jasara Harja langsung berkoordinasi dengan unit laka Satlantas Polres Tuban dan rumah sakit untuk memproses pemberian santunan kecelakaan kepada korban dan ahli waris korban. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Jasara Harja menyerahkan santunan kecelakaan bagi korban meninggal dunia masing-masing 50 juta rupiah, sementara korban luka mendapatkan santunan perawatan rumah sakit masing-masing maksimal 20 juta rupiah. Kecelakaan lalu lintas bisa mengancam siapa saja dan kapan saja. Jika terjadi, peristiwa ini mengancam keselamatan baik pengendara maupun penumpang. Selain korban luka, kecelakaan bahkan bisa berujung maut dan menimbulkan korban jiwa. Adalah Nur Lailis dan Hilaludin, kakak beradik warga desa Urek-Urek, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang pernah mengalami kecelakaan pada 16 Januari 2022. Keduanya tertabrak truk saat menggunakan sepeda motor di jalan raya. Akibatnya, kaki mereka diamputasi. Kini, Nur Lailis dan Hilaludin mengalami cacat tetap. Peristiwa kecelakaan yang dialami Nur Lailis dan Hilaludin ditanggapi cepat oleh PT Jasara Harja melalui layanan mobile service. Keduanya berhak mengklaim santunan kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi mobile service itu, petugas mobile service fungsinya itu dia memonitor dan melaksanakan santunan ya, pelayanan santunan kepada masyarakat ketika kecelakaan. Jadi ketika ada kecelakaan mereka akan terinfo secara otomatis, kemudian mereka akan melakukan pengecekan, bisa juga ke lokasi atau ke rumah sakit untuk melihat korban kecelakaan yang ada untuk segera memastikan keterjaminan para korban kecelakaan lalu lintas itu. Ya, diakui Nur Lailis, layanan jemput bola atau mobile service Jasara Harja telah meringankan beban yang harus ditanggungnya pasca kecelakaan terjadi. Selain mendapatkan santunan perawatan, ia juga berhak mendapatkan santunan cacat tetap. Sangat membantu sekali. Waktu di RSSA juga gitu. Itu kan dijanjikan nanti ke ruangannya Bu ini untuk mengganti uangnya yang pakai pribadi. Terus langsung disuruh ke sana, terus uangnya langsung diganti gitu. Jadi cepat sekali pelayanannya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Jasara Harja yang telah membantu pembayaran pengobatan untuk saya dan adik saya. Sangat membantu sekali, Pak. Karena waktu itu kita kan juga nggak siap apa-apa, nggak punya persiapan apapun. Yang penting dirawat. Setelah itu tahu ada Jasara Harja, alhamdulillah lega sedikitlah dari kebutuhan sudah teratasi. Ada pula Dewi Parmayanti. Pada 5 Februari 2022, suaminya Pardi Cahyono dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Warga desa Celumprit, Kecamatan Pagelaran, Malang, Jawa Timur ini sempat syok saat mengetahui Pardi meninggal dunia. Tak terbayangkan oleh Dewi jika santunan kecelakaan meninggal dunia yang menjadi haknya sebagai ahli waris terlambat diterima mengingat ia kehilangan tulang punggung keluarga. Sebelumnya, almarhum suaminya berprofesi sebagai buruh tani. Ya waktu itu kan sempat kaget juga karena saya juga nggak tahu kan kalau akan diuruskan seperti itu. Ya saya sangat berterima kasih banyak. Lalu untuk pelayanan memang sangat bagus. Saya pun datang ke sana juga nggak mintai apapun dan maksudnya gratis lah, kita nggak dikenakan biaya sama sekali. Pelayanan sangat bagus, Pak. Jasara Harja memberikan santunan kepada korban kecelakaan dengan nilai santunan yang ditentukan berdasarkan jenis santunan dan jenis alat angkutan. Untuk penumpang yang mengalami kecelakaan dengan alat angkutan darat dan laut, nilai santunan bagi penumpang meninggal dunia adalah 50 juta rupiah. Sementara bagi yang mengalami cacat tetap, nilai santunan yang diberikan maksimal 50 juta rupiah.
Ada pula santunan perawatan, penggantian biaya penguburan, manfaat tambahan penggantian biaya P3K, serta biaya ambulans. Jenis santunan tersebut juga berlaku bagi penumpang pada kecelakaan alat angkutan udara. Untuk penumpang udara, santunan perawatan yang bisa diterima maksimal 25 juta rupiah. Jasara Harja juga memberikan santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dengan jenis santunan yang sama, mulai dari santunan meninggal dunia hingga manfaat tambahan penggantian biaya ambulans. Jasara Harja menjamin seluruh jenis santunan cair dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kecelakaan terjadi. Seluruh ekosistem kita sudah terintegrasi secara sistem. Jadi kalau ditanya SLA-nya, gitu ya, sebetulnya kalau di industri asuransi itu bayar klaim itu bisa 3 bulan gitu. Tapi di Jasara Harja SLA-nya 3 hari. Realisasinya itu untuk membayarkan santunan kecelakaan meninggal dunia itu per Maret 2022 itu 1 hari 9 jam. Bahkan untuk beberapa kecelakaan itu kita mampu membayarkan santunan kurang dari 24 jam. Ya, karena kita sudah sangat terintegrasi dengan seluruh ekosistem. Masyarakat perlu mengetahui prosedur klaim atas santunan kecelakaan yang menjadi haknya. Jasara Harja akan melakukan verifikasi data dan informasi yang diberikan oleh pelapor atau penerima santunan kecelakaan. Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, PT Jasara Harja fokus mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas. Berdiri sejak 1 Januari 1960, kini PT Jasara Harja memiliki 29 kantor cabang, 63 kantor perwakilan, 64 kantor pelayanan Jasara Harja atau KPJR, dan 1.506 samsat yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Jasara Harja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 program asuransi sosial. Di antaranya, asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang, dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Visi dari Jasara Harja adalah menjadi perusahaan terpercaya dan memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dan pelayanan yang terbaik. Tentu pada saat kita mencoba menjalankan visi ini harus didukung dengan misi yang measurable, yang bisa dilakukan oleh seluruh insan Jasara Harja, yakni menyediakan perlindungan dasar yang terintegrasi secara digital dan didukung human capital yang unggul guna menguatkan stakeholder engagement. Di tengah pandemi COVID-19, PT Jasara Harja melakukan upaya transformasi strategis, beradaptasi terhadap perubahan iklim usaha, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Guna menghadapi perubahan yang dinamis, Jasara Harja mengimplementasikan sistem pengelolaan manajemen risiko dengan model Governance, Risk, and Compliance atau GRC. Nah, di setiap unit ini itu ada namanya risk officer. Dialah yang berperan dan kita berusaha untuk menambahkan kapabilitas dan kapasitas dia supaya mampu mengidentifikasi risiko, kemudian meregister risiko, kemudian mengukur risiko itu. Jadi setiap risiko itu nanti akan teridentifikasi.
Pada tahun 2019, Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri mencatat 61% kecelakaan terjadi karena faktor kelalaian manusia, sementara pemenuhan persyaratan kendaraan laik jalan hanya 9% menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Jasa Raharja berperan aktif dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas melalui sejumlah program. Di antaranya, pelatihan safety riding, safety driving, serta kegiatan pelatihan penanganan gawat darurat. Di tahun 2022, PT Jasa Raharja bahkan ditunjuk oleh Kementerian BUMN menjadi koordinator program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022, menyukseskan kegiatan mudik gratis nasional. Tujuannya, guna menekan angka kecelakaan selama masa mudik lebaran. Tujuannya adalah memindahkan para pemotor, pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor, ya. Pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor itu resiko kecelakaannya kan sangat tinggi. Kami memindahkan mereka ke transportasi yang terkoordinir dan kami upayakan lebih aman, gitu, melalui bus dan kereta atau kapal. Berbagai upaya mengurangi risiko kecelakaan yang dilakukan Jasa Raharja membuahkan hasil. Terlihat pada pencapaian kinerja keberlanjutan PT Jasa Raharja sepanjang tahun 2020. Pada tahun 2020, kinerja ekonomi PT Jasa Raharja patut diacungi jempol. Pada tahun tersebut, PT Jasa Raharja berhasil meraih pendapatan 6,28 triliun rupiah. Laba tahun berjalan 1,51 triliun rupiah. Ekuitas 11,56 triliun rupiah dan memiliki aset 17,31 triliun rupiah. Sementara di tahun yang sama, kinerja sosial yang berhasil dicapai diantaranya mampu melaksanakan 231 program kegiatan pengembangan SDM dan menyelesaikan pengaduan pelanggan hingga 100%. PT Jasa Raharja juga berhasil memanfaatkan sekitar 26 miliar rupiah untuk pengembangan sosial kemasyarakatan dan 9,66 miliar rupiah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Jasa Raharja bertransformasi dengan meluncurkan aplikasi JRku pada Mei 2019. Hingga Februari 2022, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 50 juta pengguna. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengajukan santunan secara online dengan mudah, bahkan bisa mengecek masa berlaku sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ yang tertera di STNK dengan mengisi informasi data berupa nomor polisi dan rangka kendaraan. JRku juga menyediakan fitur My Trip yang dapat merekam aktivitas perjalanan penggunanya sehingga mempermudah dalam proses verifikasi pengajuan santunan jika terjadi kecelakaan. Ada 4 segmen khususnya. Yang pertama korban kecelakaan, kemudian pengusaha otobus, kemudian traveler, dan yang keempat adalah masyarakat pengguna itu sendiri. Ya, untuk korban kecelakaan, masyarakat korban kecelakaan ini akan mendapat kemudahan dengan adanya JRku ini, yaitu fitur untuk pengajuan santunan secara online. Ya, kita membangun model bisnis dengan digital. Ini adalah jawaban terhadap keinginan Pak Menteri BUMN. Kehadiran aplikasi JRku disambut baik oleh masyarakat. Sejumlah kalangan menilai aplikasi ini mampu mempermudah mereka mengakses berbagai informasi, terutama layanan pengajuan klaim santunan kecelakaan. Wah, bagus banget, sangat ngebantu. Soalnya kan kita kalau untuk jalan langsung klaim segala macam kan waktu kebuang. Terus belum antri yang panjang, waduh, makan tenaga, waktu, biaya segala macam. Dengan adanya aplikasi itu sangat membantu banget. Positif sih ya, bagus banget sebenarnya kalau misalnya ada aplikasi kayak gini. Tapi sayang banget kalau misalnya belum disosialisasi, apalagi dari 2019 sampai sekarang belum banyak orang yang tahu gitu. Atas keberhasilannya dalam berinovasi, PT Jasa Raharja pernah meraih sederet prestasi. Pada 26 Februari 2021, PT Jasa Raharja meraih penghargaan sebagai Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Millennials Choice. 5 Februari 2021, PT Jasa Raharja juga dinobatkan sebagai pemenang terbaik Indonesia Good Corporate Governance Award 2021 untuk kategori asuransi umum perusahaan milik negara.
Cek RP ya? Ya. Peran aktif Jasara Harja dalam memberikan pelayanan asuransi sosial kepada masyarakat patut diacungi jempol. Para pelaksana administrasi sebagai barisan terdepan berperan penting agar setiap santunan dapat diproses secara tepat, cepat, dan akurat. Di balik santunan diberikan, banyak cerita yang dialami oleh mereka yang bertugas ketika melakukan layanan jemput bola atau mobile service Jasara Harja. Ketika peristiwa kecelakaan terjadi, petugas Jasara Harja dituntut aktif mendapatkan informasi kejadian dari berbagai pihak, salah satunya bekerja sama dengan kepolisian. Bentuk dukungan kita terhadap Jasara Harja, kami selalu koordinasi dan memberikan informasi bahwa kita misalnya ada kecelakaan, kita memberikan laporan polisi. Kemudian setelah kita memberikan laporan polisi, kita bisa bareng-bareng bersama rekan-rekan Jasara Harja untuk mendatangi TKP. Misalkan nanti sudah clear untuk Jasara Harja, kita juga bersama-sama memberikan santunan atau mengecek kepada korban ke tempat korban. Petugas Jasara Harja juga memastikan kondisi korban kecelakaan jika memerlukan perawatan medis berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Proses verifikasi data kecelakaan bahkan bisa dilakukan dengan mendatangi langsung tempat kejadian. Jadi kami akan menindaklanjuti ketika kami dapat laporan dari teman-teman kepolisian ataupun informasi dari teman-teman rumah sakit, kami akan menindaklanjutinya dengan cara mendatangi ke rumah sakit. Benar enggak ini korban laka sesuai dengan laporan polisi yang terbit? Apabila memang benar dan kemudian bisa diklasifikasikan korban terjamin oleh Jasara Harja, maka pada kesempatan pertama kami akan menindaklanjutinya dengan memberikan surat keterangan penjaminan. Khusus untuk tabrak lari, ini kan hal yang berbeda ya, karena kita memiliki kewenangan untuk melakukan survei bersama, melakukan pengecekan ulang bersama teman-teman laka, terutama untuk di TKP-nya. Benar nggak ini korban ini betul-betul korban tabrak lari? Ya, sebagai penjamin pertama korban kecelakaan lalu lintas, PT Jasara Harja membangun kerjasama dengan berbagai pihak, terutama lembaga atau instansi yang berkaitan langsung dengan peristiwa kecelakaan. Berbasis pelayanan digital terpadu dari hulu ke hilir, Jasara Harja bekerja sama dengan ekosistem yang mendukung kinerjanya. Di antaranya, melibatkan Korlantas Polri untuk laporan kecelakaan online dan real time, perusahaan farmasi untuk memastikan data dan penggunaan obat sesuai kebutuhan korban kecelakaan, penyedia asuransi jaminan lanjutan, hingga perbankan untuk penyerahan santunan secara cashless. Upaya mempercepat dan mempermudah layanan santunan pun terus dilakukan. Pihak-pihak terkait yang untuk mensupport sarana layanan santunan, contoh rumah sakit, contoh kepolisian. Lalu kita bukan hanya bicara dengan stakeholder yang klasik ya, kita juga bicara dengan percepatan layanan. Jadi kita bicara stakeholder atau pihak-pihak mitra yang bisa mempercepat dan mempermudah layanan santunan. Contoh, kita juga mengembangkan teknologi pain location. Jadi kita tahu nanti kita mengembangkan base map yang tahu bahwa titik itu ketika petugas. Jadi sekarang kan mengandalkan petugas datang ke lokasi. Jadi kita sekarang ke depannya kita bisa tahu bahwa di lokasi itu rumah sakit, puskesmas atau ambulans standby itu di jarak berapa dari titik kejadian lokasi kita akan tahu. Sadar akan menjalankan tugas dan fungsinya, petugas Jasara Harja
harus bergerak cepat membantu proses pencairan santunan kecelakaan, sekalipun harus menempuh perjalanan jauh dan medan berat menuju tempat tinggal korban kecelakaan. Seringkali kalau misalkan yang dijangkau sama Jasara Harja ini, terutama orang-orang yang mengalami kecelakaan di kota besar ya, kan belum tentu warga kota itu sendiri. Rata-rata mereka yang dari desa, urbanisasi ke kota, ternyata begitu kita verifikasi data-datanya, rumahnya ada jauh dari misalkan dari kota, harus ke pelosok desa. Jalannya pun belum tentu semuanya aspal, meskipun sebagian besar sekarang aspal. Beberapa kejadian bahkan di motor itu kan ada boxnya tuh. Nah, box saya itu sampai jatuh 2 kali tuh, patah. Ya karena mungkin medannya, tapi itu bagian dari tantangan ya. Korbannya meninggal banyak, Lur. Kehadiran Jasara Harja sebagai pengelola asuransi kecelakaan lalu lintas di Indonesia memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mengingat setiap korban kecelakaan menanggung kerugian baik secara fisik maupun materi. Peristiwa kecelakaan berpotensi menimbulkan kemiskinan bagi korban berusia produktif. Bahkan pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menyatakan WHO menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab kematian ketiga di dunia setelah HIV/AIDS dan TBC. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia terbilang tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 116.411 kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Sementara sebelumnya di tahun 2018, ada 109.215 kecelakaan. Puluhan ribu orang meninggal dunia, belasan ribu mengalami luka berat, dan lebih dari 100.000 mengalami luka ringan setiap tahunnya. Sementara pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan mencatat dari total 100.028 kecelakaan, jumlah korban kecelakaan lalu lintas dengan usia produktif cukup tinggi. Di antaranya, 29.281 korban berusia 20 hingga 29 tahun, dan 18.553 korban berusia 30 hingga 39 tahun. Pelayanan prima yang dilakukan oleh Jasara Harja telah membuktikan konsistensinya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Tak hanya sekadar melakukan kewajibannya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, pemberian santunan kecelakaan yang cepat dan responsif menjadi tanda kasih dan kepeduliannya terhadap mereka yang menanggung banyak kerugian akibat sebuah peristiwa kecelakaan.